Ini dicocol sama sambal bawang kayak gini, ini bener-bener cocok banget. Kalian tinggal makan sama nasi, bakalan bikin lahap. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin sate ayam manis ya, salah satu menu favorit anak aku. Jadi ini tuh tipe satenya, mungkin aku bisa sebut Indo-Oriental ya, karena aku cuma temukan di Indonesia dan biasanya dijualnya di restoran-restoran Chinese food seperti nasi campur dan lain-lain, dan berbahan dasarnya tuh biasanya pakai daging babi. Nah kali ini aku pakai daging ayam, pastinya nikmat dan juga dagingnya empuk ya. Ini pas banget nih buat nyetok di dalam kulkas ya, jadi cocok untuk sahur, buka puasa, dan lain-lain di rumah. Dan bikinnya juga tenang aja, bakalan praktis, apalagi aku akan menggunakan Digital Easy Fry Air Fryer dari Tefal. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama kita akan perlu ayam file, ini bagian paha lebih juicy, kalau kalian mau pakai dada juga silahkan. Ada jeruk nipis nanti untuk marinasi, lalu kita juga akan gunakan bawang putih, bawang merah, kemiri yang udah disangrai, ada lengkuas, ketumbar. Lalu untuk saus-sausnya di sini ada kecap manis, saus tiram, gula palem, dan juga kecap ikan. Nah untuk sambelnya ini aku bakalan pakai sambal bawang ya. Untuk resepnya aku udah pernah share di YouTube aku. Oh ya, terakhir pastinya kita akan perlu tusuk sate. Ini udah direndam dulu di air, just in case kalian bakar di arang dan lain-lain, itu nggak akan gosong. Dan juga margarin untuk olesan. Oke, yang pertama ini kita akan potong-potong dulu ayamnya. Ini kita keringkan sedikit dulu ya, sebisa mungkin. Dan untuk potongan, khususnya kalau paha ayam, ini aku lebih suka dia memanjang ya. Jadi nanti ditusuknya tuh seperti di pelintir gitu. Kalau kalian misalnya pakai dada ayam, mau kotak-kotak bisa, mau pakai daging sapi juga ini cocok ya, daging sapi khas dalam yang empuk, itu juga bisa. Nah kalau dipotong-potong semua, kita pindahkan ke dalam mangkok, lalu kita akan peraskan air jeruk nipis. Selain air jeruk nipis, kalau kalian mau pakai asam jawa ya, itu juga bakalan cocok, tinggal diambil airnya aja. Kalau kental kalian pakai 1 sendok juga cukup, kalau agak cair mungkin pakai 2 sendok. Lalu kita kasih garam juga, cuman jangan kebanyakan karena kita nanti akan pakai kecap ikan, saus tiram dan lain-lain. Dan tinggal kita aduk rata. Kalau udah, sekarang kita akan siapkan si bahan-bahan halusnya ya. Kita akan blender semuanya. Lengkuasnya ini kita perlu iris-iris dulu ya, karena dia kan keras. Untuk kemiri juga kita geprek. Bawang putih, bawang merah ini kita potong asal aja kayak gini. Lalu kita masukkan ke dalam blender. Mulai dari bawang-bawangnya, kemiri, lalu ada lengkuas, gula palem, terus ini ketumbar yang udah disangrai, saus tiram, kecap ikan, kecap manis, terus ini juga bumbunya, ada merica serta kaldu jamur, dan terakhir supaya ngeblendernya lebih licin, ini aku tambahin sama air, tapi jangan banyak-banyak ya, cukup 1-2 sendok makan, karena kalau kebanyakan nanti takutnya rasanya jadi hambar. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita haluskan. Oh ya, kalian kalau misalnya nggak ada kecap ikan, itu bisa diganti kecap asin. Tapi kalau misalnya pakai kecap ikan, udah pasti rasanya tuh lebih nendang menurutku. Nah udah kayak gini, tinggal kita masukin aja ke dalam ayamnya tadi, diaduk rata, dan kita biarkan. Minimal banget sebenarnya setengah jam, karena ini potongan ayamnya cukup kecil, cuman kalau mau lebih maksimal 1-2 jam. Kalau lebih dari itu, kalian bisa masukkan ke dalam kulkas. Nah ini ayamnya kalau udah dimarinasi, kalian bisa lihat ya, warna daging ayamnya tuh udah berubah sedikit, artinya dia udah meresap. Sekarang tinggal kita tusukin aja. Nah ini kan si bentuk dagingnya dia memanjang ya. Jadi kita kayak di pelintir gitu, kalau nggak di zigzag mungkin kalian lebih taunya. Tuh, jadi dia bentuknya itu nanti kayak gini. Nah ya seperti ini, tinggal kita tambahin lagi. Termasuk kalau misalnya pakai daging sapi juga aku lebih suka potongannya memanjang. Kalau kalian mau kotak-kotak juga nggak masalah. Dan kalau tipis kayak gini tuh bumbu yang kita dapetnya tuh jadi lebih banyak. Oh ya, kalian perlu perhatikan juga ya, kalau misalnya kalian mau bakar sate manis, tapi bakarnya nanti pakai areng misalnya, itu jangan lupa
dagingnya itu memang harus agak tipis, jadi cepat matang. Kalau nggak takutnya kan gosong ya. Nah kalau udah, sekarang kita akan oles ya pakai margarin. Pastikan margarinnya ini suhu ruang, jadi dia gampang diolesnya. Kalau masih beku itu kan suka susah ya, dia keras. Selain pakai margarin, kalau cuma mau pakai minyak doang itu juga nggak masalah. Atau bener-bener kalian mau yang less fat gitu, nggak usah pakai apa-apa ya, nggak masalah. Ini dibalik, kita akan oles juga sebaliknya. Oke, kalau udah kayak gini udah siap dimasak. Mau menggunakan wajan, panggangan areng, panggangan batu itu bisa. Hari ini pastinya praktis banget dan juga fast free ya. Ini aku akan gunakan air fryer dari Tefal yang Digital Easy Fry EY401. Ini tuh dilengkapin dengan 3D Air Pulse Technology untuk menggoreng makanan menggunakan sedikit bahkan tanpa minyak. Memungkinkan memasak dengan 4 teknik, yaitu menggoreng, membakar, memanggang daging, dan juga memanggang kue. Lalu ini juga terdapat 8 menu preset yang bisa dipilih. Ada fry, steak, shrimp, cake, pizza, fish, grill, and bake yang memudahkan proses memasak. Oke, ini tinggal kita tunggu aja ya. Barusan aku set di 190 derajat selama 12-15 menit. Jadi tergantung berapa banyak sate yang kalian panggang gitu. Ya, jadi kenapa juga tadi air fryer ini tuh dia bisa memanggang gitu, karena memang suhunya itu bisa sampai 200 derajat. Dimana kalau kita mau bakar sate itu kan pengen dapetin kerasnya, tapi nggak gosong gitu. Jadi dengan adanya set temperatur bisa bikin lebih presisi. Nah nanti ini kurang lebih udah jalan sekitar 8-10 menit. Kalian bisa lihat ya, dia udah mulai browning. Kita akan balik. Ini kalian mau oles lagi margarin boleh, atau minyak, atau nggak usah juga nggak masalah. Dan kita akan lanjut masak hingga matang. Ini walaupun kelihatannya simple, cuman menurutku ini wajib coba ya. Jadi rasanya tuh dia manis, gurih, dan juga wangi gitu, berempah. Cuman beda sama sate Marangi, karena kan kita pakai saus tiram, jadi kerasa orientalnya unik udah pasti. Lalu untuk daging ayamnya juga benar-benar lembut karena dia udah dimarinasi. Jadi tadi penting untuk menggunakan perasan jeruk nipis atau misalnya air asam Jawa ya. Sama kombinasi si saus, garam, manis, asin, gurih. Nah itunya harus pas juga. Aku udah tulis resep lengkapnya di description box. Ini dicocol sama sambal bawang kayak gini, ini benar-benar cocok banget. Kalian tinggal makan sama nasi, bakalan bikin lahap. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek Shopee 44 ya. Ada promo tebus murah wajan Tefal mulai dari Rp50.000. Hampers Ramadan mulai dari Rp249.000 dan voucher hingga Rp1.000.000. Serta ada juga hadiah produk Unilever dengan total jutaan rupiah. Ya, selengkapnya langsung aja cek Instagramnya @tefal.id. Kalau recook juga jangan lupa tag. Dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.